Satu kamera rolling. Start in 3, 2, 1 and action. Ya, halo Validers, selamat datang di Mabok Validasi. Nah, gimana kabar kalian nih? Pastinya baik-baik aja bukan? Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang toxic relationship. Seperti yang kita tahu saat ini, Gen Z atau milenial seringkali terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Nah, dimana dampak-dampak yang dikeluarkan untuk diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita, itu kita akan bahas lebih lanjut dengan para ahli nih. Simak lebih lanjut ya, setelah yang satu ini. Kali ini kita akan ada special talk bersama dosen Interpersonal Communication Skills dari UMN, yaitu Bapak Ariel Barlian Obadia, Sarjana Sosial, Magister Ilmu Komunikasi, dan Ahli Psikolog Universitas Erlangga, yaitu Dr. Primatia Yogi Wulandari, Magister Sains. Nah, sebelum itu kita akan menyaksikan terlebih dahulu live report dari rekan saya, yaitu Felicia Lee. Silakan Felicia. Baik pemirsa, saya Felicia Lee. Sekarang saya sedang berada di Kota Tangerang dan saat ini saya sedang bersama salah satu narasumber saya. Halo Mbak, sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu namanya? Perkenalkan, nama saya Esther Grace. Saya merupakan mahasiswa dari salah satu universitas swasta di Tangerang. Oke, sebelumnya Mbak pernah nggak sih mengalami toxic relationship dalam hubungan? Iya, saya pernah mengalami toxic relationship kurang lebih dalam kurun waktu 2 tahun. Oke, cukup lama ya Mbak. Kira-kira nih kalau saya boleh tahu, separah apa sih Mbak yang pernah Mbak alami gitu? Toxic relationship yang pernah saya alamin itu yang membuat mental saya sangat down itu saya pernah mengalami kekerasan fisik dan kata-kata yang ya bisa dibilang kasar ke saya. Pokoknya perlakuan-perlakuan yang emang terkesan kasar dan menyakiti saya. Ya pokoknya itu yang saya alami dalam toxic relationship tersebut. Oke. Lalu pernah nggak sih Mbak dari toxic relationship itu mengakibatkan ke dalam mental health Mbak? Mungkin Mbak merasa depresi atau... Jujur kalau untuk ke mental saya itu sangat berpengaruh besar dalam kesehatan mental saya. Terutama waktu itu juga saya sempat depresi dan hampir bunuh diri juga gara-gara mengalami hubungan tersebut. Tetapi akhirnya berkat bantuan support dari keluarga dan saya juga konsultasi ke psikolog, dan saya juga mau meninggalkan hubungan tersebut dan bisa move on dari hubungan tersebut. Akhirnya saya kembali seperti sekarang dengan menjalani kehidupan saya yang lebih baik lagi. Oke, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira ada nggak sih Mbak pesan untuk orang-orang yang sedang mengalami toxic relationship saat ini? Pesan saya untuk orang-orang yang mungkin sedang mengalami toxic relationship pada saat ini, ya kalian harus bisa move on, tinggalkan hubungan yang memang merugikan dan menyakitkan kalian. Dan kalau kalian diancam, kalian punya Komnas HAM atau perlindungan anak dan wanita juga, itu kalian bisa laporkan ke sana gitu. Jadi berani untuk tinggalin itu sih kuncinya, karena semuanya juga bisa berubah karena diri kita sendiri gitu. Oke, baik, sekian informasi yang saya dapatkan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Felicia Lee atas laporannya. Dan saat ini kita sudah kedatangan Pak Ariel untuk membahas lebih lanjut nih mengenai toxic relationship. Nah, selamat datang Pak Ariel. Gimana kabarnya Pak? Ya, sehat-sehat banget. Sehat-sehat banget ya. Nah, gimana nih kesehariannya, ngapain aja nih Pak? Online, kita full online mengajar, bicara. Jadi udah agak-agak excited juga mau masuki masa offline lagi, kita mau kembali normal ya. Wah, gitu. seru banget berarti ya. Kita juga penasaran banget gimana sih kuliah online, kuliah offline maksudnya guys. Iya. Nah, jadi kita bakal hari ini ngebahas tentang toxic relationship Pak. Gimana sih dampak toxic relationship itu pada anak muda dan juga biasanya tuh gak cuma buat diri sendiri, dampaknya tuh kadang-kadang buat lingkungan di sekitar kita juga. Nah, itu yang kita pengen bahas. Nah, gimana sih Pak kalau menurut Bapak nih definisi toxic relationship menurut Bapak? Oke. Pertama, toxic relationship itu istilah yang dipopulerkan sama seorang psikolog namanya Lillian Glass. Tapi jadi udah lama banget nih, boomingnya baru sekarang mungkin ya. Dan biasanya toxic relationship diartikan sebagai hubungan, pola hubungan. Jadi ada polanya, di mana orang-orang yang dalamnya itu tidak saling dukung, ya. Di orang-orang semua, oh nggak disupport, toxic, ya ada benarnya, betul. Orang-orang yang saling dukung,
Kalau mereka berkonflik, mereka cenderung ingin saling mengalahkan. Jadi pengen maunya saya yang dapat gitu ya. Dan juga masalah yang nggak selesai-selesai, bahkan bisa menjurus sampai ke kekerasan dalam hubungan, begitu. Jadi itu dari yang cuma kayaknya kesel-keselan, nggak happy-happy, sampai bisa jadi kekerasan itu. Tapi istilah ini jadi begitu umum orang pakai, mudah sekali menghakimi bilang, oh kalau misalkan Sherlina tidak mendukung saya bilang apa, nggak bagus Pak Ariel, toksik, langsung kayak bisa label kamu toksik. Nggak gitu juga sih. Dan setiap hubungan yang tidak bahagia bukan berarti hubungan itu pasti toksik. Ada naik turunnya, it's okay, nggak apa-apa, ada masa-masa sulit. Nah, mungkin yang perlu diwaspadai adalah tadi jangan buru-buru mencap bahwa suatu hubungan itu toksik. Kita harus lihat apakah ada pola. Dan kita mesti sadar juga nih Sherlina dan teman-teman juga yang menyimak ini, bahwa kita semua toksik sebenarnya. Gitu ya, kita semua tuh punya racun kita yang kita bawa ke dalam setiap hubungan kita. Nah, mungkin kunci ini ya, gimana saya bisa bilang ini toksik apa enggak? Kayak kita mesti lihat, menyadari toksik kita, dan juga menjaga supaya toksik itu jangan mengambil alih atau menguasai hubungan tersebut. So, ada check and balance-nya juga selama hubungan itu berlangsung. Kayaknya mungkin itu kalau pengertiannya sederhana. Benar banget guys. Nah, jadi kalau toxic relationship itu kembali pada diri sendiri sebenarnya. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat lebih lanjut nih Pak, biasanya tuh orang-orang yang emang ngalami hubungan yang gak sehat gitu, itu tanda-tandanya apa sih Pak biasanya? Tanda-tandanya, oke. Yang paling cepat kelihatan memang pertama tanda-tandanya kamu dalam itu kamu ada nggak happy, orang bilangnya, oh nggak happy ya, saya tertekan dalam hubungan tersebut. Itu salah tanda yang kita nggak berarti langsung toksik, nggak, tahu. Jadi itu alarmnya nyala. Nah, lalu kita bisa lihat lagi tadi, berpola nggak, ada berulang-ulang nggak, contohnya ciri-cirinya. Ada nggak kalau menyelesaikan ketika ribut itu cenderung kuat-kuatan, saya akan diem seminggu sampai kamu dua minta maaf sama saya. Atau ada dua orang ini mau saling datang dan bilang, maaf ya, iya aku maaf, aku udah salah juga, lalu mau terbuka untuk koreksi diri masing-masing. Ada nggak itu? Kalau nggak ada, malah kuat-kuatan sampai yang satu bilang, aku udah nggak tahan, ya udah maafin deh, apapun salah aku minta maaf, aku minta maaf deh pokoknya. Itu jadinya itu udah tanda, oh ini manipulatif gitu. Okay. Ini silent treatment, orang bilang gitu ya. Terus juga sering nggak misalkan ada satu pihak merendahkan pihak lain, orang apa istilahnya, gaslighting, orang ngomong dikit, kamu tahu apa, kamu kan begini, kamu gitu, kamu nggak sepinter itu, kamu tuh emang payah gitu ya. Kalau itu terus menerus ada, kita semua ada payahnya ya. Kalau kamu salah sekali-sekali oke, tapi kalau kayaknya saya nggak pernah bener deh ya di depan kamu, omongan saya nggak ada nilainya di mata kamu. Nah, itu sebuah tanda juga. Mungkin yang terakhir, karena banyak ya, bisa satu sesi ngomongin cuma tanda-tandanya aja. Satunya ada juga tidak mau bertanggung jawab. Jadi kalau hubungan misalkan Sherlina sama saya, kita ada hubungan, lalu hubungan ini nggak beres, atau gua nggak happy, lu nggak happy. Oke, salah siapa ini? Orang kan bilang, ya itu kan kamu sih. Dia cenderung menyalahkan terus. Dan kalau ditunjuk, tapi kan kamu juga salah. Oh enggak, dia playing victim. Kadang-kadang, aku tuh korban. Gini, semua itu salah kamu. Dia nggak mau terima tanggung jawab. Dia merasa bahwa dia cuma korban dan melimpahkan seluruh tanggung jawab untuk mengaku salah, membereskan masalah itu di tangan orang lain. Itu satu tanda-tanda kuat kita punya toxic relationship di tangan kita saat ini. Begitu saya bilang. Oke, nah gitu guys. Tapi masalahnya di sini adalah yang kebanyakan kita tahu ya, orang-orang yang menjalankan toxic relationship itu biasanya, nah itu kan tanda-tanda itu tadi ya, dia mempertahankan hubungan yang toksik. Nah, kira-kira itu ada faktor apa Pak? Kenapa banyak anak muda yang masih mempertahankan hubungan yang menurut dia tuh nggak sehat, tapi aku harus nahanin ini gitu? Ya. Kenapa ya, udah tahu salah masih di situ terus ya? Ya gitu. Biasanya juga karena dia sendiri punya insecurity. Ada orang-orang yang kesepian tapi berada dalam hubungan yang toksik, tapi dia menghitung gini, kalau saya hadapi masalah ini, kalau saya konfrontasi lawan hubungan saya dan dia nggak suka, jangan-jangan dia pergi. Nanti kalau dia pergi, saya kesepian, saya nggak ada orang. Jadi mungkin racun yang dikenali itu lebih baik daripada kesepian gitu. Jadi lebih baik mati pelan-pelan gitu ya, setelah diracunin terus-menerus, tapi minimal gue nggak sendirian. Nah itu kan juga berbahaya ya. Jadi makanya orang bilang, ya udahlah, mereka bertahan, udah di abuse bahkan sampai tahap abusive yang cukup parah, bahkan kekerasan dalam hubungan, tapi dia memilih bertahan.
Kenapa? Mungkin karena dia takut kesepian. Mungkin dia juga takut penghakiman orang-orang. Terutama kalau kita suka umbar kemesraan di media sosial. Tiba-tiba sekarang terbukalah ini toksik dan kita malu mengakuinya. Jadi ya udah bertahan aja deh. Atau tadi itu mungkin ya kuat-kuatan aja siapa yang nggak tahan duluan. Pokoknya gue nggak mau bilang putus ya, mesti dia duluan yang bilang putus. So itu berarti sebenarnya toxic relationship menandakan bahwa ada yang toxic juga dalam diri kita. Satunya insecurity tadi. Gitu. Toxic relationship itu kan banyak terjadi sama orang-orang ya. Tapi mostly yang Bapak temuin kan banyak banget mahasiswa yang cerita sama Bapak. Nah, mostly kasusnya itu seperti apa? Ya, yang sering dengar adalah saya suka disalahin gitu ya. Ini gara-gara saya. Kamu sih begini, kamu sih begitu. Kamulah yang harus mengurusnya. Atau kalau ada masalah bukannya diomongin, diem-dieman lama. Udah diem, terus dibilangnya gini. Ya udah jangan dibahas ya, kan udah bagus, kan kita kan udah baik-baik lagi nih, seminggu udah nggak ketemu, udah kangen lagi, yuk kita ngomongin masalah kemarin, udah nggak apa-apa, ngapain sih diulang-ulang, ngapain sih bahas-bahas, udah jalani aja. Jadi itu satunya mungkin yang kasusnya kena mahasiswa ya banyak ya, walaupun ada kasus-kasus lain yang berat, bahkan rumah tangga ada gitu ya. Tapi untuk konteks mahasiswa mungkin satu yang kurang dari yang kasusnya adalah keberanian dan kemauan untuk menghadapi masalah tersebut. Dan ya melakukan pekerjaan kotornya lah. Kamu mesti hadapin, kamu mesti berani malu, kamu mesti berani dengerin ya, mesti berani juga untuk termasuk ambil risiko bahwa hubungannya harus berakhir gitu. Resikonya itu seperti apa ya Pak? Ya, boleh jelaskan ya, kita nih agak sedikit kepo gitu ya. Risikonya ya satu risiko yang paling gak enak adalah menyadari bahwa ternyata kamu juga bermasalah gitu ya, bahwa mungkin kamu lah masalahnya gitu ya, iya bahwa mungkin kamu itulah masalahnya, dan kita mesti ya kayak ditampar kan, aduh ternyata gue punya peran dalam masalah ini dan gak semua salah dia gitu. Dan juga bahwa tadi tuh risiko bahwa saya harus mulai dari awal lagi mungkin gitu, mulai dari awal lagi, dan ini nggak enak, bahwa kita harus berubah. Perubahan nggak enak gitu ya. Dan itu bisa jadi mungkin penyebab kenapa orang don't want to deal with that gitu ya, risikonya. Kuncinya adalah perubahan ya. Banyak mau berubah itu. Tapi banyak orang yang masih nggak mau berubah gitu ya Pak ya. Iya betul. Salah satunya saya. Kita semua punya masalah itu. Oke, gitu. Nah, tapi itu untuk masalah-masalah yang muncul dalam hubungan yang nggak sehat dan juga gejala-gejalanya, tanda-tandanya gitu ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri, solusinya apa sih Pak untuk anak-anak muda yang mungkin punya trauma untuk menjalankan hubungan baru nih, karena sebelumnya mereka punya toxic relationship itu? Oke, pertama bisa juga dengan ya koreksi diri dan mengenali masalahnya apa. Lalu coba untuk nggak harus sempurna. Saya suka bahwa it's not about perfection, it's about direction. Sudahkah kita mengarahkan hidup kita ke arah yang benar? Bahwa misalkan kalau saya suka pemarah, sudahkah saya mencoba menghandle masalah emosi saya? Kalau saya punya masa lalu yang nggak enak, sudahkah saya bisa untuk memaafkan atau berdamai dengan itu? Lalu kita bisa cari juga pertolongan dari orang-orang sekitar support system kita ya, orang-orang yang bisa kasih tahu, dan bahkan kita libatkan. Kalau sampai hubungan saya sama dia itu mulai nggak sehat, kamu ya kasih tahu saya, saya kasih izin untuk menegur saya dan untuk memberitahu saya gitu. Dan yang terakhir mungkin saran saya adalah kalau nanti kalau ini itu hubungan udah berakhir nih ya, mau mulai lagi, nanti kalau mau mulai lagi coba untuk sebelum memulai ambil komitmen untuk bilang bahwa kalau nanti ada masalah, yuk kita belajar ciptakan iklim dan atmosfer yang baik supaya kamu boleh ngomong apa aja, aku akan dengerin, dan aku akan ngomong apa aja dan kamu mau dengerin. Kalau itu terjadi, saya nggak jamin hubungannya langgeng, tapi sehingga itu bisa menolong menyelesaikan banyak masalah gitu ya. Itu langkah-langkah awal. Mungkin gitu. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ariel untuk masukan-masukannya untuk kita. Semoga teman-teman semua validers yang dengerin kita ini bisa dapat insight-insight baru ya, khususnya dalam hubungan yang nggak sehat ini menjadi masalah penting banget nih. Jadi kayak emang kita harus aware banget sama masalah ini gitu. Nah, terima kasih Pak. Sama-sama. Cheers dulu, kita cheers dulu. Oke. Ya, thank you. Ya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng nih seputar tentang toxic relationship bareng Pak Ariel. Nah, sekarang kita bakal cari tahu lebih lanjut mengenai mental health seseorang yang telah menjalani hubungan tidak sehat tadi. Nah, seperti apa? Kita bakal tanya lebih lanjut lagi dengan Ibu Mima. Silakan Ibu Mima. Ya, oke Mbak Serlina. Ketika kita berada pada sebuah toxic relationship itu justru support itu nggak didapat gitu.
yang dominan itu justru emosi-emosi negatif, ya nggak? Ya memang mereka berusaha untuk mempertahankan itu tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan begitu Bu. Tapi memang pada akhirnya endingnya yang nggak sesuai dengan harapan kita seperti itu. Saya juga pernah ngerasain gitu, bagaimana kemudian emosi negatif seperti sedih, cemas, bahkan kita mungkin jadi nggak bisa jadi diri sendiri, ya nggak? Kalau itu kemudian terjadi secara berkelanjutan ya Mbak Serina, berkepanjangan gitu, maka itu bisa menjadi sebuah gangguan psikologis memang. Entah itu dalam bentuk stres level tinggi gitu ya, stresnya itu terlalu tinggi, itu bisa kemudian berdampaknya terhadap kecemasan yang berlebihan, trauma sosial mungkin, kita jadi sulit percaya pada orang lain ya, bahkan pada diri sendiri itu justru bisa berdampak terhadap self-destructive. Yang toksik itu seringkali tidak menerima kita apa adanya ya. Kita disalahkan, kita dimanfaatkan gitu ya. Sehingga kita merasa selalu tidak cukup dengan diri kita. Akhirnya menyalahkan diri sendiri. Nah, ujung-ujungnya itu bahkan bisa berdampak terhadap depresif. Bahkan mungkin saja dari yang awalnya korban, itu dia bisa menjadi pelaku, Mbak. Ada beberapa riset ya di psikologi itu yang menyatakan bahwa toxic relationship ini bisa menyebabkan gangguan mental seperti gangguan kepribadian itu juga bisa terjadi, Mbak. Nah, dari tanda-tanda atau dampak-dampak yang terjadi pada mental health seseorang atau segelintir orang yang menjalankan hubungan toxic relationship seperti itu, mungkin dari depresi atau mungkin tekanan dalam diri seorang dan bahkan trauma mungkin gitu ya Bu. Apakah dari Ibu ada tips-tips nih untuk kita yang atau di luar sana yang mendengarkan kita sekarang ini, apakah ada tips dari Ibu atau saran gitu ya? Apakah kita dapat menjalankan hubungan itu kembali atau bagaimana, atau apa yang seharusnya kita perbaiki dalam diri kita begitu? Sebelum ke sana Mbak, mungkin kita sering kali sebagai orang luar kita menyaksikan ini jelas kita melihat bahwa sebuah hubungan itu toksik. Tapi kenapa ya misalnya kita lihat kenapa masih bertahan ya? Padahal sudah dibegitukan sedemikian rupa. Misalnya gimana kalau misalnya yang toksik itu justru bapak ibu saya gitu. Kan saya nggak mungkin untuk memutus hubungan. Itu bisa. Ya, atau juga bisa juga relasi itu tetap bertahan karena orang itu yang terlibat dalam yang menjadi korban itu merasa tetap mendapat keuntungan. Nah, kemudian responnya benar sekali Mbak Serlina bilang tadi, kalau saya bilang sih ada 3 pilihan ya. Yang pertama, pasif, menerima semua perlakuan gitu ya, segala konsekuensinya dan terus bertahan berharap semuanya akan menjadi lebih baik. Banyak yang seperti itu gitu. Nah, yang kedua, responnya tetap berada tapi lebih pasif, tetap berada di dalam hubungan itu tapi aktif memperbaiki kondisi. Atau yang ketiga, itu memilih untuk meninggalkan gitu. Nah, kalau saran saya sih tipsnya itu lebih baik gini, talk it or leave it. Bicarakan atau tinggalkan gitu. Jadi bukan take it or leave it ya. Kalau take it kan berarti saya terima nih, pasif nih gitu. Nah, coba kita gini, pertama mungkin yang perlu kita lakukan kalau kita menjadi orang yang terlibat di dalam toxic relationship itu, ambil jarak dulu. Tanya pada diri kita, sebenarnya apa sih yang kita rasakan gitu. Apa yang tidak kita sukai dari orang-orang tertentu, apakah kita senang menjalin relasi itu kita tanyakan dulu gitu. Kemudian tanyakan juga apa sebenarnya yang kita inginkan, apakah kita ingin mereka menghentikan perbuatannya, apakah kita ingin mereka minta maaf, segala hal itu mungkin perlu kita obrolin sama diri kita dulu, kita ini mau apa sih gitu, sebelum kita menentukan apa yang mau kita lakukan. Nah, kalau kemudian setelah kita merenungkan semua hal itu, lalu kita menentukan, oke, saya akan coba bicarakan, talk it, gitu ya. Akhirnya solusinya adalah cobalah menyampaikan perasaan dan keinginan kita dengan cara-cara yang tepat, gitu ya, yang konstruktif. Misalnya, cari waktu dan tempat yang tepat, gitu ya, untuk menghindari rekan kita itu merasa diserang. Karena jangan salah Mbak, kadang-kadang orang itu nggak ngerasa bahwa dirinya toksik loh. Nah, itu mungkin jadi evaluasi juga buat kita ya, jangan-jangan selama ini kita toksik pada orang-orang di sekitar kita. Benar. Gitu. Justru ketika kita mengkomunikasikan, mungkin itu justru membuka pikiran. Oh ternyata kamu nggak suka ya digituin. Mungkin saja itu terjadi gitu. Nah, tapi kuncinya itu ada di komunikasi berarti Bu ya. Betul banget. Ya, kalau menurut saya apapun perlu dicoba untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan dan jangan dipendam sendiri gitu. Karena
dengan komunikasi itu kita bisa menyampaikan pikiran perasaan kita, mereka juga tahu gitu. Cuma kita tetap harus siapkan mental Mbak Sherlina, apapun responnya, yang penting kan responnya bisa positif nih. Oh ya maaf ya aku nggak ngerti ya gitu. Tapi bisa juga justru tambah toksik nantinya setelah Iya kita. benar. Nah Itu itu kita udah ekspektasinya udah tinggi, kadang-kadang beda sama respon orang gitu ya. yes, betul. Nah, kalau ternyata misalnya kita sudah menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, tidak ada perubahan, tidak menghargai apa yang sudah kita sampaikan, atau justru semakin toksik, pilihannya menurut saya adalah leave it. Oke. Gitu. Jadi akhirnya kita harus memilih apa yang bisa kita kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol. Pikiran orang lain, perlakuan orang lain kita nggak bisa. Kamu jangan gitu dong, nggak bisa. Tapi kita bisa memilih diri kita untuk menghindar dari menjauh dari perilaku itu yang dilakukan orang lain ke kita. Jadi fokusnya akhirnya pada diri sendiri. Siapa lagi yang menghargai diri kita selain kita sendiri gitu, Mbak. Jadi Benar banget. ketika kita merasa bahwa ini cukuplah, enough is enough gitu ya istilahnya ya. Cukuplah aku sudah dibeginikan sedemikian rupa. Kita harus tahu kapan harus berhenti dan menjauh gitu. Nah, cara-caranya bisa macam-macam, misalnya mengurangi telepon secara perlahan, misalnya, atau WA-nya juga sudah nggak intens lagi. Kalau berada dalam kelompok yang sama, misalnya kita kurangi aktivitas, cukuplah aktivitas yang penting aja, yang lain-lain nggak usah, gitu ya. Misalnya toksiknya tuh ada di tim kerja, misalnya, kan nggak bisa kan kita menghindar total gitu. Ya udah, lakukan sesuai dengan relasi profesional. Setelah itu udah, gitu, nggak usah terlalu banyak interaksi. Dengan demikian kita belajar untuk berdamai gitu. Berdamai dengan situasi, memilih untuk bahagianya kita gitu. Lalu kita bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mungkin lebih positif auranya, yang membawa vibes yang bagus untuk kita gitu. Jadi lebih baik leave it ketika kita sudah tidak bisa, ketika kondisi itu nggak bisa diperbaiki menurut kita. Tapi ya itu saran saya sih, yang pertama talk it dulu gitu sebelum leave it gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih buat teman-teman Validers yang udah nontonin kita dari awal sampai akhir. Nah, buat teman-teman semua, kita sama-sama berharap nih supaya topik pembicaraan kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Sherlina Pramasari, pamit undur diri. Mabok validasi, Karena hubungan bukan untuk main-main.